Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita sekarang akan masuk kepada materi yang baru yaitu tentang pecahan. Yang akan kita bahas adalah pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Nah, masing-masing dari ketiga pecahan ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menjumlah, mengurang, membagi, dan mengalikannya. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menambah dan mengurangi pecahan biasa. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada contoh soal, ya. Nomor 1, 2/3 ditambah 1/3. Baik, nah sekarang kita lihat bagaimana cara kita menjumlahkannya. Cara kita menjumlahkannya adalah kita perhatikan bagian penyebutnya. Ya, kita perhatikan bagian penyebutnya. Nah, kalau misalkan penyebutnya sudah sama, maka yang bagian atas ini bisa langsung dijumlahkan. Oke, nah di sini sudah ada angka 3, di sini angka 3. Berarti sudah sama, berarti bisa langsung dijumlahkan. 2 tambah 1, hasilnya sama dengan 3 per. Bawahnya tidak perlu dijumlahkan. Ya, kalau sudah sama langsung saja ditulis. Per 3. Hasilnya adalah 3/3. Ini gampang ya. Soal nomor 2. Contohnya, misalnya ada soal 2/7 tambah 3/7. Nah, sekarang kita lihat penyebutnya diperiksa dulu. Apakah sudah sama? Oh, sudah sama. Ya, sudah sama. Berarti bisa langsung dijumlahkan. 2 tambah 3 hasilnya 5 per 7 tambah 7. Ya, tidak perlu dijumlahkan ya bawahnya. Langsung saja dituliskan. Baik, nah ini kalau misalkan bawahnya sama ya, sebetulnya sudah dibahas di kelas sebelumnya ya, tapi ini kita sedikit mengulang ya. Baik, nah selanjutnya pengurangan ya, pengurangan juga sama ya, pengurangan juga sama. Contoh misalnya ya, ada 2/3 dikurang 1/3. Kita periksa dulu bawahnya, apakah sudah sama? Oh ya, sudah sama, berarti boleh dikurangkan langsung. 2 dikurang 1, hasilnya 1/3. Ya, nah yang ini juga sama. Ya, seperti itu. Baik, nah sekarang bagaimana kalau seandainya ya penyebutnya berbeda? Contoh misalnya ini soal nomor 4. 6/3 ditambah ya 1/2. Nah, sekarang kita lihat apakah penyebutnya sudah sama? Wah, ternyata masih berbeda. Kalau masih berbeda, maka yang kita lakukan adalah disamakan dulu penyebutnya, baru nanti boleh dijumlahkan. Caranya gimana? Bisa dikali silang ya. 3 kali 2 dan 2 kali 3. Nah, kalau bawahnya kali 2, berarti di atas juga ikut dikali 2. Kalau bawahnya dikali 3, berarti atasnya juga ikut dikali 3. Oke, nah kita kalikan. 6 kali 2, 12. 1 kali 3, 3. Yang bawahnya 3 kali 2, 6. 2 kali 3, 6 ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Bawahnya sudah sama. Kalau sudah sama maka boleh dijumlahkan. 12 tambah 3 sama dengan 15/6. Nah, seperti itu ya. Baik, contoh yang lain lagi. Contoh yang lain. Misalkan 3/7 ditambah 1/4 ya. Atau jangan 1/4 ya. Ini 3/8. Nah, 3/8 ditambah 1/4. Baik, nah sekarang kita perhatikan di sini. Nah,
Bawahnya penyebutnya belum sama. Berarti gimana? Harus kita samakan dulu. Ya, 8 dengan 4. Boleh dengan cara tadi, 8 kali 4, kemudian 4 dikali 8, boleh. Atau ya, boleh juga anak Ustadz dengan cara apa namanya? Dengan cara menyamakan penyebutnya dari kelipatannya, ya. Contoh misalnya 8, 8 ya, 8. Di sini angka 4. Oke, sekarang coba 4 ini ya, 4. Apakah 4 ini punya perkalian ya, punya kali-kali yang sama dengan 8? 4 kali berapa sama dengan 8? Oh, 4 kali 2. Nah, berarti boleh juga, nggak apa-apa. Ya. Oh, 8 ini berarti kali berapa ya supaya jadi 8? Ya, dikali 1. Nah, kalau seperti ini juga boleh ya. Intinya adalah supaya bagian penyebutnya itu sama. 8 kali 1 8, 4 kali 2 juga adalah 8. Ini boleh ya, seperti ini boleh ya. Nah, atau misalkan anak Ustadz mau dikali silang seperti tadi juga boleh ya. Misalnya 3/8 tambah 1/4 tadi ya. Nah, 8 dikali 4 boleh, nggak apa-apa. 4 kali 8 boleh juga. Nah, ini juga boleh ya. Walaupun hasilnya berbeda, tapi nanti kalau misalnya dibagikan ya, pecahan ini dibagikan, maka hasilnya juga sama. Di sini 8 kali 4 32, 4 kali 8 32. 32. Nah, ini juga boleh. Ya, mana yang mudahnya saja. Ya. Nah, karena ini lebih sedikit angkanya, maka tentunya ini lebih mudah ya, yang atas. Nah, intinya anak Ustadz adalah bagaimana supaya bisa mendapatkan apa namanya, penyebut yang sama, gitu ya. Baik, nah sekarang kita lanjutkan yang ini. Nah, 3/8 tambah 1/4. Oke, nah sekarang kita lihat di bawahnya dikali 1, berarti atas dikali berapa? Kali 1 juga, ngikut sama yang bawah. Yang ini 4 dikali 2, berarti atas juga kali 2. Ya, baik. Nah sekarang kita kalikan. Yuk, 3 kali 1, 3. 1 kali 2, 2. Sudah sama belum bawahnya? Sudah. Kalau sudah berarti boleh langsung dijumlahkan. 3 tambah 2, 5/8. Itu dia jawabannya ya. Nah, baik. Kalau pengurangan gimana Ustaz? Pengurangan juga sama. Contoh misalnya ya, 3/8 dikurang 1/4. Boleh dikali silang, 8 kali 4, 4 kali 8 boleh. Atau mau dengan kelipatan seperti ini juga boleh. 8 kali 1, 4 kali 2. Yang penting penyebutnya nanti jadinya sama ya. Baik. Bawah dikali 1, atas juga dikali 1. Bawah dikali 2, atas juga dikali 2. Baik. 3 kali 1, 3. 8 kali 1, 8. Afwan. Ini dikurang ya. Yang ini dikurang. Baik, nah. Baik, nah. 1 kali 2, 2. 4 kali 2, 8. Dikurangkan 3 kurang 2 hasilnya 1/8. Ya. Nah, baik. Ini ya sedikit untuk murojaah kita sebelum kita masuk ke soal-soal ya di materi terkait dengan pecahan ini. Nah, Ustaz. Nah, di kelas 6 ini akan mulai banyak ya di pecahan biasa, pecahan campuran, ya, kemudian pecahan desimal, ya, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan di materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.